Bisnis lu gimana tuh COVID? Ya udah hancur Gulung Tikar. Kebetulan kan waktu itu kan dibantu Pak Raffi nih. Gulung Tikar lu? Gulung Tikar bosku. Kok bisa gulung tikar? Karena waktu itu gua waktu itu cukup berada di posisi yang OKB. OKB abangku. Oke. Padahal kaya juga enggak, cuma sebelumnya kayaknya namanya bukan Jera. Namanya siapa ya waktu itu? Whether you go die or go high gitu bahasa kerennya bro. Perlu tuh bahasa keren kayak gitu bro. Aduh. Oke, kembali lagi bersama Hegemoni. Kali ini kita kedatangan partner gue bro di satu perusahaan yang lain. Dia founder Jira. Dengar-dengar dia ceritanya awalnya dari customer service nih. Yuk kita kenalin dulu Bang Yoga. Bang Yoga. Wes gila. Thank you udah banget datang nih. di Hegemoni bro. Bos gue udah invite gue ke Hegemoni. Hegemonian. Tepuk tangan lu dong buat tangan Bang lu Yoga. dong. Thank you. Luar biasa. Boleh perkenalan diri dulu bro. Lu Yuk. Mana kameranya nih? bebas. Sini Lu dong. kemana dong? Sini aja. Ya boleh. Ya teman-teman Hegemonian, perkenalkan nama gue Teguh Muhammad Mayogaetkon, founder Jera, founder Skyhook, founder mendadak ke Gensi. Luar Gue biasa. sekarang bikin Gensi di Keren. ya, buat cash flow lumayan kan. Kalau perkenalkan diri mungkin secara singkat, gue ini adalah pedagang yang mencoba menjadi pengusaha. Nah, itu. Pedagang yang mencoba jadi pengusaha. Karena salah satu brand gue, Jera, tadi udah sempet gue sama Raffi udah sempet jual. Nanti mungkin kita ceritain lah. Oke. Habis ini. Jual perusahaan berarti kan? Jual perusahaan Mas Bro. Gila, another level bro. Usia lu berapa sih? Usia sekarang berarti 24 Mas Adi. Masya Allah. Usia 24 udah jual perusahaan. Cakep bener itu. Keren. Oke, ceritain lagi gimana? Awalnya katanya dari customer service. Mungkin lu Iya. bisa ceritain kali ya? Iya, dari awal mulai lu mau usaha. dagang tadi kan? Iya. Dagang Awal jadi mulai usaha. dagang. Dari dagang dulu deh. Ya, gue pertama kali itu start dari customer service pada saat gue kuliah, Mas Adi, Mas Raffi. Awalnya kenapa gue kerja jadi customer service? Karena memang gue kurang suka sama lingkungan kampus gue. Gue ini emang tipikal yang penyendiri. Introvert lo? Lone wolf. Oh, Bukan wow. introvert. Enggak introvert. Gue lebih suka dipanggil sebagai lone wolf. Oke. Serigala penyendiri. Wis, sering Jadi serigala. gue pertama kali itu coba-coba cari kerja nggak keterima karena kan memang masih sambil kuliah. Oke. Kebetulan pada saat Lebaran gue ngobrol sama sepupu gue, akhirnya diajak, yuk bro bantuin gue deh nih, gue punya crowdfunding. Pada saat itu dia pengen bikin crowdfunding kayak kitabisa.com. Gue ditempatkan sebagai customer service dan alhamdulillah tuh 2 tahun gue bantuin saudara gue di namanya carincara.com. Pada saat itu sekarang udah tutup dan udah pivot. Kurang lebih gitulah. Awalnya memang karena gue pengen dapat uang tambahan lah buat jajan. Plus kebetulan gue di kampus nggak cukup aktif. Oh, berarti kerjaan sambil emang kuliah juga. Sambil kuliah. Oke, berapa lama tadi? 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun, hampir jalan 2,5 tahun lah. Trigger lu mulai usaha apa dong? Trigger gue mulai usaha itu pada saat memang gue udah jujur pertama kali gue ngerasa hasil kerja gue dari CS ini cukup. Karena gue tipikal yang nggak sering kan ada anak zaman sekarang kan bro, ya punya duit dikit nih. Apa? Beli ini beli itu. Waktu itu karena gue emang tipikalnya emang boros lah. boros. Kalau gue nggak boros lah. Serius lu? Serius lu? Gue saving bro kalau gue. Serius. Makanya cocok nih sama Mas Raffi nih kan. Dia kan sering share story tentang financial freedom segala macam. Dulu kayak gitu. Dulu sebelum Raffi ngomong gue udah ngerti duluan. Berarti intinya lu udah suhu lah. Skalanya doang, kalau skala gue ya 3 juta. Gue kumpulin waktu itu, gue pegang uang ya 20 juta. Wah, Udah dong. gede bener itu pas gue Gede banget kuliah. bro itu bro. Alhamdulillah diajak kawan gue untuk jualan jam tangan. Oh, pertama kali jam tangan. Pertama kali jam tangan. Oke. Apa jam apa? Jam tangan Daniel Wellington. Original Equipment Manufacturer. Yoi. Sebutannya. Sebutan kerennya gitu. Alias KW Super. Enggak dong, jangan bilang KW Super. Apa? KW Semi Super. Oke. Ori BM bro. Ori BM. Oke. Gue jualan pertama kali itu di Facebook. Oke. Gitu Mas Adi, dan alhamdulillah ya ternyata cukup dapat return, dapat cuan yang cukup oke. Belajar dari mana lu jualan di Facebook? Dari YouTube Mas Adi. Serius. YouTube siapa? Gue pertama kali tuh, gue memang dulu tuh gue lebih sering nontonin YouTube orang luar negeri. Karena menurut gue tuh nggak pelit bro. Wah orang Indo macam pelit menurut gue. Gue pelit dong gue. Pada saat itu, kalau sekarang sih gue lihat udah cukup. Udah banyak ya, udah banyak. Udah banyak sekarang. Kalau orang bule tuh, wah dibuka segala macam. Suhu bule berarti? Suhu bule. Sampai gue ketemu susu Indo,
Salah satunya tuh kayak Kristinali. Kalau Bapak tahu yang namanya Muhammad Rafi ya. Iya, tahu. Muhammad Rafi. Keren itu. M Hadi Hidayatullah. Masuk. Jadi awal dari YouTube, akhirnya gue cari nih teman-teman, makanya kenal sama bos-bos besar di sini. Oke. Awalnya ketemunya gara-gara Awalnya kan ada ceritanya Apa ya, Fi? juga tuh. Enggak, lu kan awal dari Facebook nih. Lu kan searching nih cara jualan di Facebook, di YouTube nih. Kan channel luar negeri kan. ya. Lu pertama kali tahu teknis jualannya itu belajar apaan di Oke. Facebook itu? Kita ceritain di sini. Awalnya itu pas Go CS karena memang startup tempat gua orangnya mungkin 4-5 orang Mas Adi. Jadi gua sambil balesin chat, misalnya hari Sabtu, gua kan Sabtu tetap masuk ke kantor. Sebelah gua ada orang ads, gua liatin, wah, apaan nih dashboardan kan, Facebook gua kulik segala macam. Ternyata dia jualannya ke Malaysia waktu itu. Tempat gua kerja dengan saudara gua. Dari situ gua lihat, wah ternyata bisa nih bro jualan produk tanpa kita harus punya tempat di sana. Dari Indo doang menggunakan Facebook Ads di Itu rumah. 2000 berapa sih? 2017-18 ya, gue baru 1 tahun kuliah waktu itu. Dari situ gue kepoin, gue belajar di YouTube, ya gue berani aja lah. Gue bakar dulu masih pakai ini masih pakai Instagram, posting, udah Ya, boost ya, aja ya, kan ya, 50.000. ya. Wih balik nih CP50. Nah, Iya. jadi makin ke trigger gue buat belajar di YouTube. Oke. Awalnya itu bos-bosku. Oke. Belajar aja tuh teknis gimana cara top up saldonya sampai iklan dipublish. Nyoba aja ibaratnya. Nyoba aja. Waktu itu bulan pertama dapat berapa? Bulan pertama gue inget banget tuh 17 Agustus 2018. Mantap. Mulai pertama kali Mulai itu. pertama kali Oke. yang balik. Yang Sebelumnya Sebelumnya nggak balik. coba nih produk-produk gue beli di Tanah Abang. Iya, Produk iya. 30.000 nggak balik. 17 Gak balik tuh rugi berapa? ya, rugi Abis berapa lah kira-kira? paling Habis berapa sehari lah? gue nge-spend 150.000 selama seminggu. Wah. Gitu, jadi kurang Jutaan lebih lah ya. jutaan. Iya. Produknya ya udah gue ikhlasin, gue bagi-bagi ke kampus. Oke. Dulu kayak gitu. Dead stock lah ibaratnya itu. Dead stock. Sampai akhirnya 17 Agustus 2018 gue jualan jam tangan, ngupload, ngedit bentar. Gue juga lupa dulu ngeditnya di mana. Dulu kayaknya Canva belum ada lah. Itu gua iklan 50.000 baliknya 250.000. Wow. ROAS 5. Ini kalau dipotong bisa buat ngiklan nih di. Anjir. ROAS 5. ROAS 5. Oke. Tanpa ya gua dulu kan nggak ngerti Facebook Ads segala macam. Jadi emang pakai bus Oke. post gitu. Oke, terus akhirnya pas lu cuan, bulan keduanya cuan berapa? Bulan pertama ya itu 2 kali gaji gue lah. Jadi kayak misalnya gue udah dapat 6 juta. Jadi gue gajiin 3 juta, gue dapat 6 juta bersih. Bulan keduanya ya lumayan lah lumayan. Lumayan Akhirnya tuh pada- berapa? lumayan itu Spill berapa dong, kali? spill. Kali kali dua. Spill dua. kehegemonian dong bro, berapa? Berapa? Pertama Kali kali? Pertama kali itu kan 6 Sebulan juta. pertama, 6 6 juta juta. bersih itu. Bersih. Terus? Kedua mungkin 10, 15, 15. 30. Oke. Apa yang lu lakuin kok bisa double Iya, terus tuh tiap bisa bulan? double, bro. Ya, gue yang pasti spendnya gue naikin, Vi. Mungkin pada saat itu juga yang main masih dikit ya, Di. Jadi masih gampang lah. Jadi karena memang demand-nya ada, terus juga pemain Ori BM waktu itu dikit, abang-abangku. Iya. Jadi memang cukup gampang. Gue Oke. nggak pakai teknis ABC yang jelimet enggak. Iya, Jadi iya, gue iya. simply gue scale up budgetnya, returnnya masih oke nih. Oke. Gitu. Sampai tahun berapa jualan kayak gitu, bro? Masih works lah. Masih works. Karena yang gue tahu dia dulu pertama kali kayaknya nggak pakai landing page kan. Nggak pakai landing Jadi page. benar-benar kayak Ke WA nggak sih lu? engagement Gua ya, doang. direct to WA bener. Instagram, gue bikin Instagram, boost post langsung ke WA. Kalau- Nah kebetulan kan gue customer service, jadi gue sekarang gue balesin kanan kiri bosku. Oh. Yo sini kerja, sini dagang, Hmm. gitu. Yang balesin chat lu juga? Balesin chat awalnya gue, Vi. Sampai berapa? Bulan ketiga Mentok? gue ada ajak kawan gue yang awalnya ngajakin jualan jam. Hmm. Kan dia pertama kali cuma nih gue punya kenalan, gue kasih komisi. Lama-lama ya udah bro, ayo kita kerjasama tapi lo bantuin balesin chatnya. Namanya Cebum. Surat tuh Cebum, dia udah kerja atau di mana. Hmm. Oke. Sampai tahun? Lu jualan jam sampai tahun Iya. berapa? 2018 akhir, jadi kurang lebih baru jalan 8 bulan. Itu gue akhirnya wah ini harus gue scale up nih lumayan nih dari sisi produknya. Jadi gue Oke. mulai cari produk-produk lain. Itu gue keliling ke Tanah Abang, ke apa? Tamcit. Tamrin City. Iya, Tamrin City. Gue ambil tuh produk gamis, gue jual ke Malaysia. Jadi gue akhirnya jualan jam tangan dan jualan gamis itu sampai 2019 lah. Oke. 2019 akhir. Sampai 19 akhir tuh jualan fashion berarti. Sampai- pivot lu berarti. betul. Tuh. Tapi masih jualan jam juga.
jualan jam kebetulan udah gue hibahin, tapi kalau ada yang mau beli bisa wahawards.co.id itu di Shopee di. Oh, Gue hibahin masih ke running sepupu sekarang? gua. Masih running, Masih bosku. running nih? Masih running. Oke. Ke Emprawiro Yudo nama sepupu gue, masih jalan sampai sekarang. Siap, Luar siap, biasa. siap. Tapi itu udah original bro. Kasih tahu dulu kan Harus sebelumnya kasih tahu. BM. Pas BM. Iya, Dulu kalau belajar BM. kita fase Belajar. Iya, fase belajar jualan. Ya sekarang udah original Mas Adi. Oke. Nah, akhirnya 2000. Iyalah, Iyalah. harus gitu lah. Harus gitu dong. wajar, Awalnya kita wajar. nggak ngerti. Iya, iya, iya. Karena nggak ngerti dulu kan sambil kuliah. Betul, Ya, sambil tahunya kuliah. gimana caranya jualan lah, belajar Betul, gitu kan. betul. Dan akhirnya belajar, oh harus original nih, ya lu jualan original dong akhirnya. Betul. Nah, terus di 2019 udah mulai jualan fashion juga, nambah Ya, nih. nambah. Produk, nambah lini Nambah bisnis produk. lah. Betul. Gimana jualan fashion lebih bagus apa enggak? Alhamdulillah lebih bagus waktu itu. Karena Oke. memang mungkin timingnya pas gua startnya itu 3 bulan sebelum Lebaran. Oke. Gitu. Jadi memang dan yang gue lihat pada saat itu pasar Malaysia itu levelnya rada beda nih di Vi. Kalau di Indo kan mungkin dari pasar malam ada Tanah Abangnya baru ke mallnya gitu kan. Yeah. Detail yang udah oke-nya kan. Tanah Abang ini punya gap gap levelnya lah gue bisa bilang. Jadi either udah jualan di pasar atau sekalian yang cari yang high end. Nah, gue coba masuk ke angka yang tengah-tengah gitu. Jadi ya alhamdulillah cuan lah waktu itu lumayan, Bro. Keren juga ya bisa jualan di Malaysia, Bro. Iya keren. Terus gue penasaran kayak strategi pricing, terus kayak teknis-teknis Iya. operasional lain yang mungkin hegemonian nggak begitu Iya. ngerti. Mungkin teman-teman lagi ada yang mau impor. Iya. Sorry, ekspor berarti. Ekspor berarti Ekspor kan. nih. Nah mungkin lo bisa kasih how to-nya atau best practices sebenarnya gimana sih kalau kita Iya. mau ekspor barang Kan kita lu keluar? biasa jualan di Indo nih. Nah, di tahun 2019 ya, Ya. gua pun juga sama jualan kayak lu juga kan. Cuman gua belum ada waktu itu kepikiran gimana caranya jualan ke Malaysia. Nah, lu udah mulai. Dan bahkan udah profit gitu. Iya, ibaratnya. gimana sih lu riset pasar Malaysia itu gimana sih sebelumnya? Apa Kalau bedanya riset- sama Indo lah? Bedanya sama Indo. Iya. Jujur kalau dari sisi harga tadi jawab pertanyaan Raffi dulu ya. Iya. Kalau dari sisi harga emang gue A/B testing, trial terus. Jadi gue kalau di Indo biasanya tuh angka hitung-hitungan zaman dulu gue tuh kali 3 dari COGS. Oke. Kalau di Malaysia memang gue startnya itu dari kali 5 di. Oke. Jadi memang tiap hari nggak tiap hari lah, tiap 3 hari itu gue trial. Gue cek CS gue waktu itu dari leads yang masuk berapa yang tertarik, belum customer berapa. Itu gue bikin segmentasi terhadap testing harga yang gue buat setiap 3 harinya. Oh. Kurang lebih kayak gitu. Berarti untuk harga ngetes aja lah. Gue ngetes aja. Oke. Gue riset paling ya udah pakai Facebook Ad Library, gue cek penjual-penjual lainnya, baru gue langsung lakukan testing harga di situ day to day. Gitu. Oke. Itu balasnya pakai bahasa Malaysia. Bahasa Malaysia bosku, kita belajar. Wah cakep. Ngerti tapi lu? Dikit-dikit karena kan ada Upin Ipin dulu kan. Gitu kebetulan Dia kakak orang kita. Sumatera bro. Sumatera, beda-beda Komunikasinya bahasa tipis, Melayu. Di. Oh. Bahasa Melayu. Sama bahasa Malaysia. Cuma kalaupun ada beberapa hal yang nggak ngerti, gue kebetulan punya om yang kerja di Malaysia. Oh. Gitu. Sambil Jadi, nanya lu. Sambil nanya, gue buatin grup tuh sama om gue sama CS admin. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan, om gue bantuin. Oh, lama-lama CS lu dan lu juga learning bahasa ini Betul, jawabnya ini maksudnya ini betul. nih gitu ya. Betul, Mas Adi. Oke, sampai kapan jualan produk Malaysia, Bro? Di Malaysia Sampai lah. kena fashion. COVID Covid 2000 Oke. berapa tuh berarti? 2019. Dapat berapa lu? Per Paling bulan gede deh. Paling gede Lo share dong. jualan di Waduh. Malaysia. Bingung, euy. Iya, berapa? Berapa? Omset terbesar jualan Serah mau omset mau jam, apa. jualan fashion. Iya. Fashion tuh kaftan ya kalau nggak salah. Ya, kaftan, gamis kaftan. Gamis Iya. kaftan. Ya, Berapa? lumayan lah Mas Adi ya. Berapa Mas lumayan? Raffi ya. Sebut dong, biar kita bisa belajar nih. Iya. Omset kalau omset waktu itu 500 sampai 600 lah. Per bulan Per itu. bulan. Iya. Usia lu 19 tahun berarti itu. Usia Apa gue 18? 19 tahunan. Iya masih Gila, belasan anak tahun 19 bro. tahun keren juga ya. Bukan keren lagi. Keren banget, anjir. Wah. Siap. Gitu. Ya cuma profitnya kan nggak cukup gede Mas Radi ya. Karena kita ambil margin kecil. Yang tadi gue bilang kali 3, kali 4, kali 5. Cuma kalau pengiriman keluar kan banyak tete benginya. Nah itu gue penasaran tuh kayak. Ngirimnya dari mana? Terus transfer, kan lu orang Indonesia, gimana lu punya rekening? Iya. Itu teknis-teknis yang menurut gue perlu banget di share sih. Ya. Gimana coba? Memang cara yang legalnya kita bikin perusahaan kerjasama di sana. Yang jelas kita perlu tampungan uang kan, karena kebetulan customer gue kan paling banyak ibu-ibu. Mereka nggak mau tuh pakai e-wallet, Ya. pakai dulu kan masih ada apa? Apa? PayPal. Nah itu mereka PayPal. nggak ngerti PayPal. apa Iya, credit card iya, dan iya. lain-lain sebagainya. Iya, iya, transfer maunya ya? Maunya transfer. Jadi Oke.
kebetulan lagi yang om gue tadi udah cukup lama di Malaysia dan udah eligible buat bikin perusahaan di Malaysia. Jadi gue kerjasama dengan om gue di Malaysia. Oke. Kurang lebih seperti itu. Oke. Mas Adi. Akhirnya COVID nih 2020. Covid kena nih Terus gue lu, nih. bisnis lu gimana tuh COVID? Ya udah hancur Gunung Tikar. Kebetulan kan waktu itu kan dibantu Pak Raffi nih. Gunung Tikar Kaptennya. Gunung Tikar bosku. Kok bisa Gunung Tikar? Karena waktu itu angka COVID Indo kan cukup tinggi. Oke. Malaysia keluarin peraturan bahwa wah ini harus stop nih semua proses produk yang masuk dari Indonesia ke Malaysia. Oke. Kebetulan lagi gue udah cukup ngestok barang yang cukup banyak pada saat Lebaran. Oke. Jadi stok yang udah gue produksi ya jadi dead stock. Oh. Gitu. Sedangkan kita butuh tetap uang bulanan buat rokok. Iya kan, makan dan lain sebagainya. Jadi ya kita harus mikir keras. Kebetulan waktu itu sama bos Raffi juga waktu itu. Kok bisa ketemu sama Panjang Dia. ceritanya nih, Vi. Lo ceritain lah. temu di mana emang sama Bang Raffi? Ketemunya Mas Hadi dulu awalnya. Kan bareng bro. Bareng ya? Bareng. Oh, bareng. Bareng. Itulah di pertengahan jalan jam tangan itu kan makanya gue belajar di YouTube. Gue butuh mentor nih awalnya. Oh. Tuh mentor, gue cerita kawan gue ngajak. Kalau lu masih ingat namanya Magnos, Bang Magnosa. Iya, pertama kali kita ketemu. Pertama Iya, kali iya, ketemu. pertama kali ya. Dia nuntun gue nih ketemu suhu-suhu Bos Hadi, Bos Raffi. Gitu. Ngobrol sampai ke Mas Raffinya gue inget gara-gara kalau nggak salah lo pesantren kilat. Deactive account. Deactive account karena lagi pesantren Pesantren kilat. Pesantren kilat apa gua? Yang gue inget sih Lupa. yang gue inget sih mungkin kilat yang lain ya, kita nggak tahu ya. Cuma yang gue inget sih pesantren kilat. Oke. Iya, jadi gue inget Vi, kita nongkrong lah, lu Iya, ajarin gue lah awalnya itu. Puasa sosmed kali. Bisa jadi Puasa sosmed. Oke, terus ketemulah Mas Raffi, ya gue Oke. berguru, diajarin. Akhirnya Mas Raffi ini yang memang yang bantuin gue untuk ads di Malaysia waktu itu. oh, pas dari jualan jam tuh. Dari berarti. jualan jam sampai ke mungkin udah lebih banyak fokusnya ke kaftan ya Vi. Ya. Terus dibantuin apa lagi nama dia ini? Landing page dulu dia Wih, belum ada landing landing page. page. Pertama kali Dia dulu belum ngerti website. belum ngerti. Jadi benar-benar iklan pakai PPE. Mungkin anak Imers tahu lah ya. Iya, anak iya, i- post pakai page PPE. engagement. Post page engagement, komennya banyak dulu, dia banyak komennya, Oh. tapi nggak bisa ke measure kan, dia dulu nggak ngerti pixel. Iya, Jadi mungkin ya kita sharing lah, sharing. Oke. Karena dia udah bagus banget resultnya, ya udah kita coba measure biar si pixelnya ini berguna. Mateng lah Mateng, pixelnya terus lah, bisa karena trafficnya udah ditargeting, banyak. ditargeting. Oke. Ya lebih ke situ lah waktu awal-awal kita mulai. Oke, terus pas lu 2020 COVID, berhentinya bulan apa lu? Bulan apa ya Vi? April lah ya. Ya udah mulai biasanya lumayan turun tuh biasanya kalau Malaysia tuh setelah Idul Adha, Ya, Lebaran Idul Adha, Haji ya. biasanya. Oke. Udah mulai Plus sepi. kena Covid ya udah selesai. Ya. Nggak jualan lagi tuh? Nggak Berhenti, jualan stop. lagi. Berhenti stop. Terus jualan apa lu? Nah, Atau dapet itu kan dari gue mana? cerita ke Raffi kan, Vi, aduh, gue udah habis nih bro, gue bilang kan. Udah habis itu? Wah habis. Kenapa? Itu 2019 tuh emang masa, gue bisa bilang masa kezoliman lah. Jadi uang cukup banyak yang namanya anak muda bro. Anak gue belanja ini, belanja itu habis. Tadi lu bilang lu bisa saving di awal. Itu Iya. awal banget, makanya periode banyak nih. Oh, Iya. periode Awal banyak. banget pas masih 3 Awal juta banget tuh. masih 3 3 juta. juta. 3 juta Ternyata bisa orang saving. kalau duitnya makin gede makin cepet habis. Makin duitnya banyak, makin cepet habis. Untuk gue nggak tahu ke orang lain lah ya. Gue waktu itu cukup berada di posisi yang OKB. OKB abangku. Oke. Padahal kaya juga enggak, cuma emang duit ya dulunya belum pernah megang puluhan ratusan juta. Wis. Kayaknya megang mungkin kan nggak cukup bisa manage. Oke. Gitu. Uangnya habis, semuanya udah gue jadiin stok. Ya benar. Gue cerita ke Raffi, Vi, aduh nggak ada uang nih. Ya udah kata Raffi, ya udah gue berguru tempat lain dulu kata Mas Raffi. Oh, dia berguru akhirnya. Berguru, dulu. terbang mana-mana kan Mas Lu Raffi. tapa di mana dia? Oh, gue nggak tahu deh tuh. Di mana. Pokoknya ketemu lagi Bener itu sebulan. tapi dia berguru? Bener. Iya, bener. Berguru di mana? Berguru. Ya banyak tempat lah. Salah satunya Mas Umar Haki. Umar Haki. Teman kita semua. Wis. Guru kita semua, suhu kita semua. Oke. Berguru lu, berguru. Akhirnya dia pulang dari berguru apa? Wejangannya. Wejangannya apa Jangannya tuh? gue inget banget 1 bulan setelah penutupan. Bro, ngopi di Galaxy. Wih, Ya kan, di Galaxy benar, kan? benar. Wah, kita harus ini nih. Awalnya tuh karena Raffi info, bro, nih pas Covid malah ada jualan kosmetik, jualan skincare nyayur banget. Wah, gue ngeliat wah nih
kayaknya gue harus ikutan nih momentumnya. Gitu. Ya udah Vi, bantuin gue dong bikin. Itu bro. Itulah cerita dari founder Ajiera ya Vi ya. Vi, bantuin Vi. Kita nggak ngerti, cuman semangatnya masih ada lah waktu itu. Semangat lah pokoknya. Semangat tetep, anak bro. muda nyari duit. Semangat anak muda nyari duit. Terus bikin akhirnya. Lu lihat siapa emang anak lihat Insight Skincare dari mana? Insight Skincare kan gue waktu itu sempat kerja di Mas Rifai Muklis ya, jadi foundernya Falabel. Foundernya gue sempat Falabel. kerja digital marketing sekitar 1,5 bulan kalau nggak salah. Thank you banget Mas Rifai atas ilmu-ilmunya 1,5 bulan. Thank you. Kita masih ada bisa ketemu di sini lagi berarti karena Mas Rifai juga, karena kita ada usaha, karena belajar dari suhu. Ya akhirnya belajar dari situ ya ternyata emang di COVID itu ternyata kosmetik malah bagus. Malah naik ya pasarnya. Akhirnya udahlah gue sharing. Ya kan salah satunya ke Hadi juga, terus ke Yoga juga. Ya udahlah dari situ kita ya kepikiran bikin brand kosmetik. Bikin deh lu. Bikin. Kenapa namanya Jera? Siapa yang ngidein siapa? Wah, Dari Google ya Vi waktu itu dari ya? Google nyari nama anak Enggak, bayi. bro, bukan. Apa dong? Apa? Cantik dari Bahasa apa? bahasa lain-lain, bahasa seluruh dunia. Kita Iya. lihat aja tuh yang paling bagus. Oh, Jera cocok nih. Cocok. Itu bahasa Turki apa bahasa apa gitu ya, bro? Bahasa Turki gue inget. Artinya apa tuh? Kecantikan. Wih, bener. Apa berarti dia? Keren. Hafal dong, nggak mungkin kita lupain, Raffi. Gimana nih? Terus startnya kapan itu? Awalnya tuh kita malah kepikiran jual yang paling gampang dulu. Paling gampang. Iya. Kita riset lah di Shopee, yang paling gampang nih kayaknya kita jualan buat yang karena demand-nya juga banyak. Waktu itu asumsi kita jual yang produk untuk muka dulu, makanya masuk ke Saffron. Iya. Kebetulan ya kita berdua mungkin nggak punya resource untuk develop produk. Gue iseng lah upload di Snapgram. Ya, kalau ada teman-teman yang punya kenalan, punya channel atau punya pengetahuan untuk develop produk, ayo dong ngobrol. Dibalas lah oleh Mbak Enggar Banyu Biru. Oke. Ya kan? Enggar ya yang Bu bikin. Enggar. Oke. Iya, sekarang jadinya istrinya Bapak Oh, Raffi. bisa aja Bisa dia ya. Bapak Raffi. Masuk. Kesempatan dia ya. Yoi. Ngobrol Terus? bertiga sebulan live ya, sebulan 2 bulan akhirnya Enggar, karena kebetulan kan ibunya Enggar punya basic untuk farmasi ya, Fi? Iya, farmasi. Iya. Apoteker. Apoteker gitu. Jadi kita banyak dikasih feedback nih, coba nih main di area yang memang waktu itu belum cukup banyak Iya, betul. mainin gitu. Ya dulu Akhirnya? viralnya kayaknya gara-gara face mist saffron dulu, inget nggak? Ada tahu, face tahu, mist yang disemprot ke muka, isinya Tahu, ada sebutir sehelai 2 helai saffron. Iya. Awal mulanya kayaknya gara-gara itu tuh. Terus saffron juga lagi naik waktu itu lagi gara-gara pas COVID kan. Jadi momennya juga lagi tentang kesehatan. Saffron lagi bagus. Dulu kan kalau nggak salah ada satu brand jual segramnya 600.000. Oh, banyak. Banyak. Dan itu laku banget Iya, ibaratnya. laku banget. Jadi ya karena waktu itu point of view-nya kita ngelihat ingredient si saffron ini lagi naik, ya makanya kita coba menggunakan ingredients yang lagi tren. Demand-nya lagi tren, lagi bagus naik lah. Salah satunya dari Oke. situ. Terus akhirnya gimana saffronnya? So far gimana? Safar gimana pas running lu saffron? Pas Saffron awalnya sih ya, Face Me Saffron kita lihat susah compete ya Vi, karena mungkin udah terlalu banyak waktu itu yang Iya, mainin. Jadi ya kita coba kasih feedback juga kayak Gargar, kalau kira-kira ada produk lain yang bisa kita mainin, coba dong ngobrol-ngobrol sama ibu lu, nyokap lu. Sebulan selanjutnya ya dia datang lagi ke kita, ngobrol bertiga, dia kasih saran, coba kita main dengan key ingredient yang sama tapi buat area berbeda, masuklah ke bibir gitu. Sebelumnya kayaknya namanya bukan Jera, Namanya siapa ya waktu itu? Saffron Oil, gue inget Vi. Saffron Oil. Saffron Oke. Oil. Udah bagus, Nama udah brandnya apa? Nama brandnya. Nama brandnya Saffron Oil. Awalnya Oil. Saffron Lanjut, Oil. Saffron Nyambung. Oil. Nyambung. Bener. Keren. Ingat dia. Ingat bro, Ingat. core memory. Core memory. Oke, ingetannya kuat juga ya. Kuat, kalau bagus. begitu-gitu insya Allah kuat. Wih. Keren. Terus akhirnya Terus ganti nama. Ganti nama. Wah nih buat bibir nih, kita cari yang lebih general General lah. namanya. Cantik tadi makanya dari bahasa lain-lain banyak lah. Bahasa Turki. Oke. Sambung dengan bahasa Sanskerta. Sanskerta. Ya, Jawa. Oke. Bener bro, cantikan itu artinya. Oke, terus Terus ya alhamdulillah dari situ kita coba, ya Pak Raffi sih yang menjago waktu itu, riset marketing segala macam, itu mengikut bosku. Iya, kita mengikut, bener. Oke, terus akhirnya Akhirnya pecahnya April ya, Vi, gue inget ya. Iya, April. jualan produk apa lu? Lip serum. Kenapa lip pertamanya. Vi, kenapa Vi?
Lah lu yang gue tanya. Iya. Oh gue ya. Sini dulu dong, baru Sini dulu ya. Iya. Ya itu mostly 90% karena feedbacknya Enggar. Dia bilang Oke. kita main produk area bibir. Oke. Tapi setelah kita riset, ya gue sama Raffi sama Enggar yang riset bareng ya, pada saat itu kategorinya yang banyak kan lip make up Oke. kayak lip tint, lipstick. Ya, benar. Kita coba, ya kita bertanya-tanya lagi, kita mampu nggak untuk compete dengan produk yang udah established duluan, mungkin capital lebih besar dan lain. Jadi kita coba mikir kayaknya kita bisa masuk nih untuk bibir tapi kategori lain. Kita coba hajar yaitu lip skincare waktu itu. lip care lah ya. Lip care. Lip care, Bukan, oke. sorry, lip care. Iya. Makanya akhirnya berakhirlah di lip serum gitu. Jadi dibandingkan lu pakai lip tint untuk instant effect, nih serumnya buat lu menjaga kesehatan bibir lo. Oke. Gitu, biar lebih long last. Oke. Ini stage awalnya itulah kurang lebih. Oke. Jualannya di mana sih waktu itu? Shopee awalnya sama lah. Awalnya di Shopee lu. Awalnya Shopee. Oh, dengan cara yang sama lu jualan fashion atau cara yang berbeda, Bro? Cara beda. Kalau fashion kan gue mostly memang kita lebih banyak ads only. Udah ads, WA, ads, LP. Kalau itu memang kita coba pakai TikTok awalnya memang. Jualannya di Shopee, cuma TikTok kan belum ada kerkun. Oh, Dulu. belum ada keranjang kuning. Belum Itu ada. tahun berapa? 2019. 2020, gue baru ingat. 2020. Oh, lu udah awal. mulai? Iya, udah mulai. 2019 kita riset, 2020 kita start. Oke. Hasilnya gimana? Ya, seperti bisnis pada umumnya awal-awal ya seperti itu. Awal-awal Seperti kurang itu oke. Seperti gimana? itu tuh apa? Seperti itu kurang oke Mas Adi. Ya Iya. boncos-boncos dulu kan. Boncos. Terus di riset mungkin sama Bapak Raffi, di otak-atik, ketemu boomnya itu pada saat viral di TikTok memang. Oke. Iya. Berapa pas boom dapat berapa lu? Berapa ya? Orderan. Sehari ya 100 200 lah. Sehari 100 200-an. Ya sebelumnya orderan sehari mungkin 7 5 11 17. Nah. Nggak nutup Lumayan tuh. dong kan ada orderan tapi. Ada. Lumayan. Beneran nggak tutup nggak tapi nutup nggak? Alhamdulillah nutup. Cuma memang belum cuan lah. Nggak Gua cuan pikir. gede, kan Nggak pengennya cuan gede ya. Karena cuan gede, kalau bisa cuan gede kenapa kita harus kecil? Wis. Gitu kan. Boom tuh akhirnya sehari Boom. 100. Alhamdulillah sehari 100, sehari 200. Kita coba pelajarin nih pembentuk virality-nya kan. Oke. Dibedah tuh sama Pak Raffi itu kan. Pak Yoga, jadi ini disclaimer aja. Emang dia sangat Enggak lah. luar biasa, Humble ya? humble break deh. Menurut lu nih, menurut lu efek viral itu karena apa sih? Wah, coba lu Wah, breakdown berat kan? dong. Menurut lu? Berat ini. Coba lu breakdown. Menurut Bicara lu, viral nih. Kan apa berarti kan- kontribusi yang paling Iya. besar untuk viral? Ya. Satu, menurut gua pembentuk utamanya pasti uniqueness. Kalau nggak ada uniqueness, virality nggak mungkin tercipta. Oke. Kedua itu setelah unik mungkin relevan sama orang-orang banyak. Unik dan relevan, boom, viral. Itu menurut Euk. Gitu. Jadi dua key points lah yang bisa bentuk virality. Cuma memang kadang-kadang untuk bikin pembentuk unik dan dan relevansinya itu memang cukup tricky, Mas Adi. Gimana tuh triknya? Ya kita harus banyak riset, harus banyak ngelihat polanya. Apa That's sih why- yang di riset apanya? Ya konten-konten viral sebelumnya. Jadi kita lebih banyak ngelihat nih misalnya konten viral ini kenapa sih? Kita coba bedah apa uniqueness-nya, apa relevansinya. Makanya gue tuh terbiasa untuk ngeliat konten-konten viral kayak Kiara kemarin nih. Gue liat, komenannya gue lihat. Karena relevansi itu kan akan terlihat dari komenannya. Orang nih kepoin video lu, engage sama video lu tuh karena apa? Biasanya kan terlihat di komentarnya. Kayak Kiara kemarin gue liatin 10 juta videonya, orang-orang pada kepoin, kok bisa. Berarti kan orang satu nggak banyak produk yang bisa benar-benar dari apa di bahasanya kopeng-kopeng. Iya. Iya. Ada Bekas luka lah, bekas luka. ada journey-nya bener-bener selama mungkin gue nggak tahu proses pembuatannya 2-3 bulan mungkin Iya, sampai bener-bener pudar. Benar. Di sisi lain mungkin orang-orang lebih banyak ya udah nunjukin aja before after tanpa journey day to day-nya. Sedangkan Kiara kan pakai angle yang berbeda. Apa yang lu lakukan di Jera waktu itu? Sampai akhirnya viral lah. Ya, Atau mungkin pas lu scale up banget tuh, apa yang lu lakuin? Ya. Jera pertama kali memang pada saat viral kita coba itu tadi kita coba bedah nih pembentuk virality-nya. Kita lihat ternyata orang cukup aware sama kesehatan bibirnya. Mungkin karena itu tadi poin satu uniqueness karena memang nggak banyak yang coba menarasikan area tersebut, Mas Adi. Jadi kita coba ya gaungkan terus setiap bulannya sampai akhirnya alhamdulillah bisa sustain. Ya. Gitu. Kurang lebih gitulah. Sisanya gue kurang ngerti jujur.
Masa bohong seorang ini. CEO nggak ngerti? Iya. Ini dia malah sangat-sangat humble. humble, Mas, guys. Mas Bang Raffi, Yoga ini. Mas Raffi. Jangan, ini disclaimer Mas Raffi ini. itu Keren kan? CMO. Tadi lu kan udah bahas tentang virality, relevan gitu Luar ya. biasa ini. Naiknya banget sampai orderan berapa bro per harinya? Gue denger lu pernah dapet berapa sih waktu itu? 20.000 ya? Iya. 20.000 orderan per hari lo. Orderan. Gimana tuh? Gimana how-nya? caranya? How Mas to Yoga. mendapatkan 20.000 orderan per hari? Gimana, Vi? Ya, Gimana? kan Bapak yang saya tanya. Iya. Itu 88 2022 ya. 23 22. Iya, 22. 22 ya. Yang gua analisa gua memang waktu itu kayaknya konten kita cukup winning masuk. Nah, gini, memang rada beda TikTok 2022 sampai 2023-2024 gue lihat Wah, ini apa dibandingkan sebelumnya. Seru nih, seru. Ya. Apa nih? Tolong dibedah. Poin Bang satu, Yoga. kan tadi gue bilang uniqueness. Karena dulu yang main dikit, chance of lu bisa jadi unik itu besar. Sekarang lu mau jadi unik menurut gue udah kecil kemungkinannya karena pelurunya udah banyak, yang main udah banyak. Jadi lu harus bisa apa ya? Gue harus ngomong apa adanya waktu itu momentumnya pas. Gue akan ngomong apa ada waktu itu momentumnya pas. Mungkin waktu itu nggak banyak yang main hook. Waktu itu kita coba pakai hook, orang jualan sambil teriak-teriak Mas Adi. Gimana teriak-teriaknya? Waduh, masa gue praktekin ini teriak Iya, gini. coba gimana? Gimana? Teriak. Aduh, Vi, tolong. Gimana? Gimana? Kenapa Gimana? salah Tahu. teriak Teriak, dong? Vi. Teriak-teriak. Teriak-teriak Vi. tuh Jadi sambil ini ngapain? kamera. Wah, ini viral bla 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 sambil marah-marah. Jadi itu ada Trennya waktu itu. kita Apa coba lu lihat tren, lakuin? betul. Kita coba lihat tren Oke. dari luar. Kebetulan konten kreator gue keren banget waktu itu, Mas Daeng. Oke. Dia bikinin konten itu dan go viral. Oke. Go viral gitu. Jadi memang apa ya? Yang tadi gue bilang memang tetap satu harus unik, dua harus relevan. Tapi memang sekarang untuk ngejar uniqueness sama relevansinya karena memang udah banyak yang apa ya? Pemainnya udah banyak lah gue bilang sekarang. Jadi probability-nya atau chance-nya lebih kecil gitu. Gimana cara bisa relevan dari tahun ke tahun? Ini kan sekarang 2025 pasti kan trennya relevansinya kan beda sama lu nantinya running sebelumnya tahun 2022. Mungkin 2022 tadi lu bilang harus teriak-teriak, gitu kan, teriak-teriak semuanya jualannya. 2025 gue udah ngambil Gimana, bro? brand, Ya menurut lu kan Menurut gua. analisa nih. Gimana menurut lu? Bisa nggak sih viral lagi? pasti bisa ada kemungkinan. Oke. Cuma kalau ditanya mungkin perbedaannya apa, kalau sekarang itu menurut gue orang udah jauh lebih pintar di TikTok. Oke. Ya kan? Kita harus benar-benar apa ya, tahu apakah produk kita betul-betul bisa klaimnya itu benar apa enggak itu dulu. Oke. Kalau dulu mungkin sekedar lu relevan, tapi apakah relevansi itu proven atau enggak itu ya itu lain hal. Tapi sekarang menurut gue dengan audience yang jauh lebih pintar, jauh lebih cerdas karena itu tadi, karena pilihannya udah banyak, otomatis kan learningnya dia lebih pintar nih audience nih. Gua rasa sekarang betul-betul kita harus dengerin dengerin customernya, mereka maunya apa, feedback dari customer apa, pembedanya itu kurang lebih. Jadi kita harus benar-benar apa ya, gue bisa bilang kayak lihat lagi dari sisi produknya, bukan hanya ngeliatin audiensnya tapi ngeliatin ke kita juga. Produk lu tuh benar-benar bisa jualin atau enggak, gitu. Achievement terbesar lu apa ketika lu megang Jera, bro? Menurut lu? Menurut gue ya, Keren banget ini. bingung achievement terbesar gua apa, Vi? Tuh, kan Bapak yang Menurut ditanya. lu? Kita Ya, kita nanya. Host, ini. bro. Anes dari Iya. hati yang paling dalam. Iya. Mungkin Dari hati yang paling dalam. menurut lo kayak, wah ini salah satu achievement terbesar gue selama Iya. di, ya maksudnya business founders ya. Iya. Apa nih achievement terbesar ya? Lu bisa ceritain dari Anes lu apa yang, walaupun mungkin dari sisi orang bisa jadi beda ya. Iya, nggak apa-apa. POV-nya. Nggak hanya tentang sales, kita nggak ngomongin sales, misalnya branding apapun, atau apa. apapun. Lu pernah bikin campaign A, ternyata resultnya kayak gini. Jadi Iya, hasilnya apapun lah. sampainya Apa, sekian, nggak iya. masalah. Ada beberapa mungkin kalau Nah, kayak gitu. seru nih. Apa aja? Nggak bisa ngomong paling Oke, membanggakan. boleh Cuma diceritain. kalau salah satu. Boleh. Tapi tanya paling membanggakan kan, Vi? Apa paling besar? Paling besar dan membanggakan. Oh gitu. Apa achievementnya? Saat ya mungkin lip serum kita sukses dan berhasil nomor 1 untuk beberapa tahun lah. Iya. Oke. Itu cukup membanggakan dan cukup achievement yang sangat besar menurut gua pada saat itu. Kedua, achievement gua mungkin gua bisa apa ya? Gua bisa bahasanya, gue bisa memperkerjakan teman-teman gue nih, teman-teman terdekat gue. Social impact. Betul, social Social impact. impact. Gue bisa ngajak teman-teman gue buat gabung, bantuin gue bareng-bareng di Jera yuk, gitu. Kurang lebih 2 itu tadi.
Berapa orang waktu itu karyawannya? Jera tuh awal ya kalau awal mah Dari mungkin teman-temannya berapa orang? Dari teman-teman gue itu kurang lebih mungkin 10-an lah. Kayaknya ada 10. Sampai ada berapa orang sih total tim? Total tim ya. Total tim itu terakhir mungkin 45, hampir 50. Oke. Iya. Berapa sales terbesar? Wah, susah ini, Bro. Mas Hafi, Tolong dijawab Mas Yoga. cukup lah lumayan lah buat brand lokal lah ya. Cukup lah buat brand lokal Mas Adi. Cukup buat brand Ya, lokal, cukup. Oke. Cukup Penasaran. membanggakan lah karena untuk brand lokal. karena Mas Yoga ngomongin tentang brand lokal, gue mungkin pengen nanya hal yang lagi seru nih di Yeah. industri skincare. Betul. Pandangan lu terhadap owner skincare yang flexing tuh gimana sih, Bro? Menurut gue sah-sah aja, asalkan flexingnya itu lu gini. Gue selalu menempatkan gue sebagai orang oportunis. Jadi kalau misalnya ada orang lain yang melakukan hal tersebut, gue coba bedah nih, pasti ada oportunisme yang dibalik hal tersebut. Kalau oportunismenya dia memang untuk flexing memang untuk angkat dirinya, angkat brandnya, menurut gue sah-sah aja. Itu kan strategi, apa ya, tipe strategi aja yang berbeda, gitu. Yang lu nggak setuju apa? Yang gua nggak setuju kalau misalnya flexing memang hanya untuk flexing. Flexing hanya untuk flexing tanpa Hanya ada untuk motif lain. menyombongkan aja. Hanya untuk menyombongkan Tanpa aja. ada impact apapun. Tanpa ada impact apapun, tanpa ada motif tadi Kalau untuk belakangnya. impactnya sales ya Ya, sah-sah sah-sah aja, lu part of terserah. strategi. Bener. Oke. Bagi lu nih kan lu keren ya, anak muda. Anak Ah, muda, siap, sangat Abang muda. Gu. Sangat muda, Bro. Siap. 24. Udah jual perusahaan. Iya. Ngomong-ngomong tentang jual perusahaan dulu. Kok Ah. bisa lu dibeli perusahaan lu? Keren banget dong lu berarti kan. Umur berapa lu? Umur waktu berapa di- lu waktu itu? Jual Waktu tuh di- perusahaan. 22 akuisisi. lah ya, 23. Gila, umur 22 lu udah 23, jual 23, perusahaan. 21. Gila. Keren banget sih. Alhamdulillah, thank you bosku. Gimana ceritanya? Ceritain dong. Ceritain dong, Bang. Ceritanya ya. Memang waktu itu di approach via LinkedIn ya, Vi. Via LinkedIn di approach oleh salah satu brand agregator lah dari Singapura, namanya Una Brand. Waktu itu yang approach sama kali, gue masih ingat Kak Shannon waktu itu. Oke. Diajak untuk ngobrol, jadi sekedar memang ngobrol biasa aja. Ya dia jelasin lah apa cara kerja Una Brand, terus visi misinya apa aja. Ya gue akhirnya gue tampung, gue share lah ke Raffi dan Enggar. Kebetulan kan memang di Jera kita bertiga gitu. Gue coba diskusi bareng-bareng nih, mau lanjut apa enggak untuk diskusinya. Akhirnya kita sepakat tuh, ya udah deh lanjut dulu untuk ngobrolnya, nanti masalah decisionnya di belakangan gitu. Jadi memang di awal yang gue lihat sih memang gue ini mau bicara diri gue ya. Ini mungkin kalau Raffi sama Enggar berbeda ya, lain hal. Jadi memang pada saat itu gue lihat ini adalah opportunity mungkin sekali seumur hidup untuk gue. Dalam hal mungkin networking, terus gue liat ini gak banyak perusahaan yang bisa di approach sama visi sama brand agregator gitu. Jadi gue rasa ya why not untuk gue ambil kesempatan ini sekali seumur hidup gitu, Mas Adi. Itu poin satu. Poin kedua memang angkanya waktu itu cukup menggiurkan untuk anak muda. Wih, Iya. keren banget loh. Gimana kok bisa sampai ada di titik bisa ngobrol sama agregator dari brand agregator Iya. dari Singapura, komunikasinya gimana? Mungkin bisa lu sharing lah kira-kira Iya. Prosesnya tuh gimana prosesnya sih? gimana? Mungkin buat teman-teman hegemonian yang Iya. perusahaan yang mungkin udah di approach sama visi sama Apapun brand lah. agregator, Iya. mungkin lu punya best practice atau kira-kira gimana sih biar mereka yakin terhadap brandnya, mereka juga mau Iya. terhadap komunikasi sama kita karena kan Iya. mungkin yang kita tahu saat ini adalah biasanya brand agregator tuh ada kayak layering lah, pasti dia akan ngecek foundersnya siapa, Ya. gimana bisa lolos Oke. kriterianya. Gampangnya Itu kan gini penting. deh, gampangnya. Kok mereka bisa ngelirik lu? Nah, itu brand yang paling lu, penting. perusahaan lu. Itu dulu. Itu yang paling penting. Kenapa ya kalau lu kira? Saya tak tahu Pak. Itu dari Menurut lu lah. Menurut lu, Gua. iya, Menurut lu kan lah. kita nanya Bang Yoga nih. Iya, menurut lu. Pada saat itu memang Jera di kategori lip care top 3 lah. Ya. Berturut-turut gitu. Jadi gua rasa dia juga pasti approach beberapa brand lain, cuma ya karena waktu itu kita di kategori lip care beberapa kali malah top 1 Mas Adi. Jadi ya salah satunya mungkin karena itu. Sales berarti. Ya, sales. Selain sales, Iya. Selain sales. Iya. Karena kan kalau ngomongin sales ya bisa dibilang banyak perusahaan lain yang salesnya pada saat Ya. itu jauh lebih gede. Ya. Maksudnya Yang- opini lu terhadap ya mungkin lebih pandangan pribadi ya kenapa dari brand agregator bisa ngelihat tertarik ke Jera selain
Hal itu apalagi selain sales? Yang gue tahu, karena kan sekarang kan kita udah bekerja sama gitu. Gue Iya. tanya-tanya dong, Kak, itu kenapa sih? Hmm. Yang gue tahu memang mereka melihat ini ada chance untuk dibesarkan, untuk perusahaannya grow gitu, untuk perusahaannya lebih grow lagi setelah mereka beli atau setelah mereka inject. Jadi salah satu indikatornya memang itu. Ketiga, mereka memang bukan hanya melihat sales, tapi mereka lihat profitability-nya. Mereka lebih baik. Contoh salesnya lebih kecil tapi udah profit dibandingkan salesnya besar tapi mereka belum profit. Kurang lebih memang kalau khusus untuk Una Brand mereka approach-nya seperti itu pada saat itu. Gitu. Prosesnya gimana sih bro? Dari mulai lu di approach sampai akhirnya kan lu bener-bener dijual 100% kan? 100%. Gimana prosesnya tuh? Prosesnya ya. Apalagi Penasaran transaksinya sama luar negeri gitu. Iya. Itu seru sih dan lo harus share ke teman-teman. Mana Hegemonian. prosesnya? Pastinya awalnya diskusi kita samain dulu. Ya pastinya kita bertiga, gua Raffi Enggar pengen tahu nih, karena kan bener-bener suatu hal yang baru gitu buat gua sama Raffi sama Enggar nih. Maksudnya apa sih, ini ada orang pengen datang pengen beli perusahaan, jadi lebih banyak di awal tuh fasenya ngobrol. Dia ceritain visi misi dari Una Brand tersebut. Terus masuk ke fase kedua setelah kita agree, kita adalah fase due diligence ya Vi. Due diligence kita share semua data kita untuk mereka cross check, untuk mereka pelajarin. Baru ketiga ya diskusi all about number gitu bro. Oh ya gue mau segini, dia nggak mau, tawar dong dan lain sebagainya. Gimana sih hitungannya bro? Ya ngitungnya gimana? Biasanya Kok ya lu- mungkin gambaran besar Gini lah. ya, kan lu ibaratnya kan first time juga kan? Ya Lu belajar di mana sih jualan perusahaan itu? nggak belajar, Nah, kita terus kita lu- nanya-nanya waktu Iya, itu. nanya-nanya. Nanya-nanya. Gimana dulu cara lu? Aduh, kayak lumayan nih angkanya segini udah pas nih. Gimana lu ngitungnya? Gue banyak ngobrol sama teman-teman gue yang kerja di Big Four, di EY. Gue tanya ke dia nih, kira-kira dengan angka Jera saat itu seperti ini, kira-kira angka yang ditawarkan menarik nggak nih? Mas Ojan waktu itu namanya. Ya gue juga sempat dikenalin sama beberapa temannya Mas Ojan untuk kasih feedback ke gue. Terus mungkin Mas Raffi juga sempat konsultasi ke beberapa suhu gitu. Perhitungannya sih waktu itu pakai EBITDA ya Vi. Pakai Biasanya EBITDA, beda ya. sih rata-rata ya. Kali Sekarang ngomonginnya berapa? profitability mungkin Betul. ya. Betul. Oke. Jadi mereka membeli EBITDA kita kali berapanya, itu yang jadi area untuk kita untuk kita negosiasikan gitu, multiplier dari EBITDA-nya. Oke. Kenapa bisa ada angka contoh misalkan ya kali sekian, kali sekian, kali sekian. Ini kan buat belajar juga nih, Buat misalkan belajar. mau jual beli brand atau di approach atau mau beli misalkan akuisisi. Ya kurang lebih kan Iya. ada perhitungannya lah. Saran lu gimana sih? Buat teman-teman yang mungkin mau beli brand atau dijual brandnya. Nah, itu seru banget itu. Wih bingung, Gimana sih bro? kalau misalnya berat bener ini ya, udah kayak pakar ekonomi nih gue nih. Yang gue tahu kan ini Kan pengalaman, best pengalaman practice aja, best practice. Best Gua nggak practice. nanya Iya, lu iya. sebagai pakar ekonomi. Salah ya, aduh. Iya. Gimana? Yang gue tahu memang udah ada sakleknya, di angka sakleknya. Jadi kayak misalnya perusahaan startup teknologi itu multipliernya berapa, kalau FMCG berapa, levelnya juga mempengaruhi lah, gitu. Jadi waktu itu gue juga banyak dikasih tahu sama teman-teman gue yang di Big Four itu, nih kalau misalnya lo startup company FMCG ini angkanya segini nih, batas maksimumnya, batas minimumnya. Jadi angka Oke. itu yang selalu gue pakai untuk gue narasikan ke Una Brand waktu itu untuk kita negosiasikan. Berapa lama negosiasinya bro? Dari approach sampai deal berapa lama? 3 bulan lah. 3 bulan? 3 bulanan. Ya. Berarti lu ke Singapura, lu? Mas Raffi waktu itu terakhir. Iya. Gue last minute pengen ke Singapura. Aduh, paspor gue belum gue perpanjang. Malu kita kan lebih banyak ngedokem di Jakarta Timur Mas Adi. Ya, jarang kan keluar luar. Jadi pas gue cek last minute paspor gue mati. Jadi yang terbang Pak Sutri. Oh. Mas Raffi dan Bu Enggar. Oke. Cuma memang untuk negosiasi lebih banyak dilakukan di Indonesia, tapi yang di Singapura tuh lebih ke seremonial untuk kerjasamanya lah. Berarti di Indonesia ini ada orang Singapura ya berarti? Lebih tepatnya ya perusahaan Una Brandnya ada di Indonya juga. Kalau orang Singapura mungkin nggak cukup Ada sering country lah. manager di Indonesia Betul, gitu ada country ya? manajernya. Oke. Betul. Berarti lu ngobrol sama orang Indonesia? Betul banget. Oke. Keren. 3 bulan? 3 bulan. Keren. Tadi kayaknya belum ke
belum ke exact kali numbernya, kayak best practice-nya kayak kita mau jual perusahaan nih, misalnya teman-teman hegemonian, misalnya kalau dia punya tech startup misalnya berapa, FMCG berapa, lu share aja best practice yang menurut lu ya masuk akal lah buat Iya. buat teman-teman bisa Iya, lebih bisa ke- dapetin lebih ke numbersnya masuk. lah, ngomongin numbers lah. Nggak bicara kan ada orang kalau jual contoh ya, Iya. jual perusahaan A misalkan. Ya lu nggak bisa ngoyo nawarin segini, Iya dong, kemahalan. benar. Gitu. Tapi gimana caranya saling win antara si pembeli dan penjual Betul. gitu. Nah, menurut lu gimana? Best practice-nya range-nya di berapa? Kan lu udah pernah ngobrol juga sama teman-teman di Big Four kan? Kalau saran dari terakhir dari Mas Ojan, ya dari teman-teman Big Four juga itu memang kita bisa hit sampai angka mungkin kali 10 kata dia. Dari Dari EBITDA. Oke. Dari EBITDA. Cuma apakah ya kembali lagi, gue setuju sama poinnya Mas Hadi. Baiknya kan ini kan masalah dia mau, kita mau juga gitu kan. Iya, Yang betul. Dua-dua mau. Jadi gue rasa kalau lu yakin, contoh lu kali 20 menurut lu masih masuk akal, lu kaliannya ya nggak ada masalah. Cuma yang gue tahu dari obrolan gue sama Mas Ojan sih kali 10 tuh kayaknya udah angka yang cukup tinggi. Gitu. Kalau sampai deal berapa best practice-nya? Itu balik lagi Mas Raffi. Best practice di lu. Oh di Lu, kita berarti iya nih dong, Jera. Ya maksudnya nggak harus to be exact numbersnya Ya. Jera Iya, berapa, iya, tapi iya. kayak menurut lu angkanya segini, ya mungkin lu bisa share lah. Banyak banget variabelnya. Makanya, Iya, iya. gue Kalau pengen lu Jera- bedah dari variabel-variabel Oke. itu, misalnya in terms of branding misalnya, atau misalnya in terms of company cultures-nya, Betul. in terms of value si timnya, Yes, itu kan betul, banyak betul, kan betul. pertimbangan-pertimbangannya. Waktu itu gue ngebedahnya seberapa yakin gue Jera tetap profit, berapa tahun lagi Oh. gue yakin Jera tetap profit dengan semua rintangan di depan. Jadi kan gue harus nge-capture lu nih depannya rintangannya ada apa aja waktu itu. Nah jujur-jujuran ngomong ya, gue waktu itu mungkin sama Mas Raffi juga ngeliat ini kayaknya ke depan nih rintangannya cukup banyak, dengan banyaknya mungkin brand luar yang masuk ke pasar Indo. Kita lihat ini sebagai apa ya, tantangan baru. Jadi keluarlah angka, oh kayaknya nih dengan optimistic forecast 5 tahun, tapi realistisnya mungkin 3 tahun. Jadi waktu itu gue ketemu di angka 3,5 sampai angka kali 5. Itu udah angka yang Masuk akal. masuk akal untuk gue terima gitu. Jadi dia ngebeli 3 tahun masa depan gue. Kurang lebih gampangnya gitu waktu itu. Oke. Keren. Terus duitnya buat apa? Weh, itu yang seru nih. Aduh, bingung. Banyak dong, banyak gitu dong. Berarti Pakai lu- SGD, bro. Lu dibeli 3 tahun. Berarti lu kan ibaratnya udah dapat 3 tahun ke depan nih. Iya. Ya, cuma kan dicicil. Ada cicilannya juga dia. Oh. Tapi kan Ada besar termin. dong. Ya tetap gede Ya dong. cukup Tetap lah, gede cukup lah. dong. Cukupnya itu kan gede Cukup. bagi Di-share aja. bagi anak-anak muda usia 24 tahun. Udah cukup lah dia. Gede dong. Gede dong. 22 tahun lu. 22 tahun pasti 23 waktu itu. 23. 23. Buat apa, Bro, duitnya, Bro? Anak muda banyak duit. Cukup lah. Iya, buat apa Iya, duitnya? ada Aset. Ya ada aset. Ada yang buat apa? Seru-seru, happy-happy, seru-seruan, kehidupan, ada buat menikmati ada buat kehidupan. orang tua juga. Orang tua. Ada buat teman-teman. Social dan impact, ada keluarga. social Benar. impact. Kita CSR ada bagi-bagi. juga. Ada CSR-nya. Ada yayasan juga katanya. Oh nggak ada kalau itu. Oh, nggak ada. Nggak ada. Sedekah aja udah. Sedekah. Ya. CSR. Oh iya, ya, sorry Vi, gua nggak nyambung ya. Iya kan? Iya. Sedekah. Sedekahnya ada. Keren. Luar biasa. Luar biasa. Ini sambil ngopi. Oh iya, sih, ngopi guys. Santai. Asem banget mulut kayaknya, Bang. Kalau lu lihat nih, lu kan pekerja keras banget, Bro. Wus. Iya dong. Dari lu 2017 jadi customer service. Ya. Gaji lu 3 juta kan? 3 juta. Akhirnya lu jualan. Ribet. Bener kan? 6 juta dapat sebulan. Dapat lagi 12 juta sebulan dan seterusnya tuh sampai akhirnya jual perusahaan, lu bisa sedekah sana sini kasih orang tua, bener kan? Bener. Nah, lu ngelihat tren-tren anak muda sekarang kayak lu nggak sih kebanyakan? Waduh, berat nih ya pertanyaannya ya. Anak muda sekarang kayak gua nggak sih? Harusnya jauh lebih keren dibandingkan gua dong. Harusnya ya. Harusnya ya. Kenapa lebih keren Kenapa dari lu? gitu? Karena siapa anak muda yang bisa jual perusahaan kayak lu? Iya nggak? Kalau lebih bisa keren. dibilang ya. Ayo. Cek di seluruh Indonesia. Iya, siapa? Ya kalau di invest banyak. Iya, Ya, dijual. Jual laku. Ada yang beli gitu. Iya. Ya mungkin
indikatornya bukan itu aja. Apa tuh? Indikatornya mungkin kalau sekarang ya mungkin banyak yang diinvest kalau Oke. sekarang, atau bahkan sebenarnya kan invest atau dijual tuh karena simply waktu itu kita, ya ini gue ngomong apa adanya, karena kita merasa juga kayaknya untuk bisa compete dengan pasar 2024 2025 kita Ya. perlu capital sekian nih, Ya, itu kan poinnya. benar. Mungkin sekarang dengan anak-anak yang jauh lebih pinter dia udah bisa saving kayak, karena kan banyak tuh yang ngasih tentang penjelasan financial, cara manage uang, jadi ya capitalnya udah aman, justru mereka nggak butuh investment mungkin, gitu. Gue rasa sih harusnya anak-anak zaman sekarang jauh lebih keren. Jadi lu nggak setuju sama pandangan Menteri Keuangan yang bilang anak-anak Gen Z nggak bisa beli rumah gara-gara kebanyakan ngopi? Kan tadi lu kebanyakan ngopi nih. Iya. Lu kebanyakan Coba. ngopi lu bisa jual Coba perusahaan. menurut lu bedah. Iya ya. Iya. Bingung, Setuju apa nggak setuju? Setuju Udah atau itu nggak aja. setuju itu aja pertanyaannya. Setuju. Setengah-setengah setuju. Ya Ini nggak memang ada setengah-setengah setuju atau tidak setuju. gue nggak tahu ininya dia, gue nggak tahu faktanya. Gue tuh cukup. Ya udah lu cukup lihat aja. Iya. Kalau Lingkup tahu. area lu kan. Iya. setuju. Ya gitulah. Oke. Kenapa setuju? Mungkin ya gue susah ngomong lah ya. Mungkin memang kalau sekarang gini, kalau sekarang yang gue lihat memang tantangannya jauh lebih besar, tapi di sisi lain memang fasilitasnya jauh lebih banyak juga untuk lu bikin perusahaan, untuk lu jadi entrepreneur. Beda kan sama mungkin 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun yang lalu. Jadi ini kayak dua mata pisau. Whether you go die or go high gitu. Wih. Bahasa kerennya, Bro. Perlu tuh bahasa kayak gitu, Bro. Aduh. Masuk clipping. Masuk. Iya. Gitu. Oke. Sekarang akhirnya happy dong. Apa kegiatan lo sekarang? Setelah Kegiatan menjual lo. perusahaan. Menjual perusahaan. Tapi kan kalau nggak salah masih ada kontrak. Kita masih ada kontrak Oh. sama Jira itu 3 tahun. Kontrak apa bro kalau boleh tahu? Kontrak kerjasama. Jadi memang walaupun secara kepemilikan kita jual 100%, cuma kita tetap sebagai board lah di Jira untuk mengurusi Jira selama 3 tahun gitu. Berarti sampai akhir tahun ini 2025 gitu. Terus setelah 2025? Udah ada persiapan apa aja? Iya. Wah, Penting itu bro. penting itu ya. Iya. Karena kan kalau yang kita tahu ya, Elon Musk kan setelah jual company-nya dia bikin karya baru. Iya. Ya gue ngeliatnya sih Bang Yoga kayak Elon Musk nih Iya, kayaknya. iya, nih. iya. Gua liat. Elon Musk muda. Mas nih. Yoga, Mas Elon. Mas Elon. Mirip. Elon ya? Nyambung ya? Betul. Coba gimana Apa, bro? Mas Yoga? Ente bikin apa? Ya sekarang lagi fokusnya itu untuk di agensi. Ada berapa brand Coba baru. dong, kasih tahu hegemonian. Mendadak .space nama Instagramnya. Jadi teman-teman kalau mau Space. Mendadak nanti Space. di ini aja kali ya. Iya, di capture mendadak dot space. .space. Apa itu mendadak? Apa dong? dot Ceritain space? dong. Itu agensi Oke. agensi kreatif. Kita bilang kita agensi end to end solution. Jadi dari awal sampai akhir lu bisa pakai gue. Oke. Gitu. Karena gue lihat nggak banyak agensi yang bisa kasih kasih fasilitas dari awal sampai akhir. Maksudnya tuh awal sampai akhir tuh apa? End to end tuh maksudnya apa? End to end tuh contoh lah ya karena ini mungkin gue cerita sedikit lah ya, banyak teman-teman atau banyak calon klien yang datang ke gue, dia pengen jualan, pengen ads langsung, sedangkan gue ngelihat ads itu bukan solusi tunggal. Tanpa konten yang baik, tanpa konten ads-nya lu nggak akan bisa dapetin ROAS yang baik. Jadi kita coba untuk nge-capture lebih luas, Vi. Oh, kita juga bisa provide kontennya, kita provide ads-nya, bahkan misalnya landing page-nya, atau bahkan sampai develop produknya juga gitu. Kita kasih feedback kurang lebih untuk area yang menyeluruh gitu. Jadi nggak cuma masalah trafficnya, kontennya, produknya juga lu urusin. Betul. Kalau ada yang mau butuh traffic, viral, rame, produk yang mau di-develop, apalagi tadi tuh? Mendadak space. Masuk ke mendadak.space. Iya, betul. Tapi All kalau- in one ya berarti ya, udah ya. Iya. Terima beres kan bro? Terima beres. Apalagi selain itu kesibukan lu? Sekarang gua ada coffee shop juga, namanya Skyhook Coffee. Skyhook Iya. Coffee. Itu paling terkenal di Jakarta Timur. Gua klaim paling terkenal dan paling seru sejarah timur. Karena Skyhook impressionnya berapa ratus juta yang pernah lu share? Impressionnya TikTok ya? TikTok. 7 juta 7 organik juta tanpa impression ads. organik tanpa ads. Buat Pun. anak-anak Jakarta Timur, kalau lu tahu Skyhook Coffee, Berarti lu keren. berarti lu keren. Luar biasa. Ini kopi dari Skyhook. Iya, Skyhook bener. Enak bener ya, Bro.
Keren ya. Keren. Apalagi selain Skyhook Coffee? Lagi develop produk ibu dan anak. Wah, jadi ada 3 kesibukan nih. Gimana lo ngelola waktunya, bro? Iya. Aduh. Ngelola waktu ya. Iya. Ya sharing lah, karena kan di tengah kesibukan yang ada sekarang di Jera yang masih ada brand juga, maksudnya masih sebagai Word, yang masih ada 3 perusahaan lain. Aduh, itu hal yang paling susah, Pi. Menurut gua ya, itu waktu itu hal yang paling susah, itu musuh panjang masanya gua memang. Cuma ya memang dengan ada tanggung jawab gitu kan, gua mencoba untuk bisa lebih ngebagi lah waktunya. Jadi gua terbiasa untuk sekarang prioritasin dulu mana yang harus gue kerjakan duluan, kurang lebih seperti itu. Walaupun memang gue belajar banyak nih delegasi sama Mas Raffi. Gue tuh dulu terbiasa kayak ada semua masalah gue tumpuk di meja, gue kerjain satu. Jadi malah kerjaan yang lain nggak pegang. Akhirnya sekarang Udah mulai terbiasa untuk delegasi ke tim, gitu diajarin. Mungkin diajarin susu Mas Hadi, Mas Raffi. Monitoring, Mas Raffi selalu bilang, bro monitoring setiap sore gue tanyain udah selesai belum. Penting tuh ya. Penting banget ternyata. Kalau nggak dimonitoring apa yang terjadi? Yang gue lihat mereka nggak punya perasaan diawasi ini, sederhana itu aja. Bahkan mereka jadinya melihat si bos gue jadi nggak peduli nih sama urusan gue, kenapa gue harus kerjain dengan serius. Kurang lebih gitu sih gue ngeliatnya Mas Adi. Ya gue harusnya lebih banyak belajar nanti. Lanjut abis ini kan kita gue belajar lagi nih. Oke. Berarti as a founders Jera, terus juga founders Skyhook, terus foundersnya Mendadak Space tadi. Ya. Apa sih satu hal penting as a founders untuk ngedevelop perusahaan yang luar biasa banget itu? Apa yang paling penting yang selalu lu bawa culture-nya ke perusahaan-perusahaan lu ini? Yang lu yakin nih kalau gue bawa ini pasti bisa gede gitu ibaratnya. Ini hal penting yang mungkin harus di-share ke Hegemonian sih. Gue itu selalu mengedepankan value persistence. Kalau gue konsistensi ini bukan berarti lu harus bangun pagi segala macam, enggak. Cuma gue tuh percaya satu hari 1 jam yang penting lu pertahankan setiap harinya sampai, karena gue percaya hidup itu punya momentum, walaupun kadang-kadang momentum ke atas, kadang-kadang ke bawah Mas Adi, Mas Raffi. Jadi sambil kita tunggu momentumnya, kita harus tetap persistence. Dan gue juga mencoba menjadi orang yang terbiasa melihat semua hal tuh jadi angka lah, jadi variabel. Jadi kalau misalnya ada suatu hal yang gue rasa ini variabelnya udah merusak, atau bisa dibilang kayaknya nih variabelnya most likely akan nggak ada feature nih company-nya, ya gue akan apa adanya untuk tutup. Karena beberapa kali juga setelah gue tadi jual Jera, gue coba develop beberapa produk, gue lihat ada beberapa variabel yang nggak bisa berjalan dengan baik, ya gue dengan berat hati harus selesaikan di situ gitu. Oke. Pertanyaan terakhir ini udah last minutes nih. Cakep bener nih udah 57 menit bro. Gak kerasa ya bro? Iya. Gak kerasa loh. Pertanyaan terakhir mungkin dari gua. Boleh, nih. monggo Mas Hadi. Silakan. Lu kan keren nih ngikutin fase yang tadi. Fase lu jualan, fase lu kerja deh. Dari customer kuliah, customer service lu dapat gaji 3 juta sebulan. Sambil kuliah ya kan? Terus lu belajar ngeliat orang lagi nge-ads tuh. Akhirnya lu berhasil. Bisa lu dapat 6 juta sebulan naik terus. Berarti kan di era jutaan lu pernah dapat. Iya dong. Puluhan juta sebulan bersih pernah dapat dong. Iya. Ratusan juta per bulan pernah dapat dong sebulan. Iya. Sampai miliaran, 1M sebulan pernah dapat dong. Ya. Ya betul kan? Iya kali ya? Ya iya dong. Iya kali ya, bingung. Pernah dong, pernah kan? Mungkin pernah lah ya. Pernah lah. Pernah kan? Ya, pernah. Apa sih bedanya atau cara kerja apa yang ngebedain dapetin jutaan, puluhan juta, ratusan juta sampai miliaran per bulan? Apa yang ngebedain dan caranya gimana, Bro? Dari setiap fase itu. Coba sharing dong. Kalau sejuta, puluhan juta mungkin kita sendiri bisa. Kalau misalnya ratusan juta sampai MM-an, apalagi puluhan M ya. Kalau puluhan M belum pernah mungkin ya gue ya, puluhan apa ratusan belum pernah. Cuma kalau ratusan juta lah mungkin ya dia. Biar enak, ratusan juta itu kita perlu punya tim yang kuat, yang visi dan misinya sama kita. Itu aja paling di pembedanya. Jadi memang harus punya tim, harus punya partner di sekeliling kita yang punya visi dan misi, punya eager yang sama kita.
Gimana cara milih partnernya yang tepat? Astaga, berat bener ini. Gimana? Milih partner ya? Iya. Partnernya kayak milih jodoh kalau kata Mas Raffi waktu itu. Gue masih inget semua kalimat-kalimatnya. Kalau Mas Raffi kan partnernya langsung dijadiin jodoh. itu. Apakah harus seperti itu? Nah, itu kan beda-beda ya menafsirkannya ya kan. Nah. Kalau gue ngeliat sih sesederhana dia itu bisa ngasih lu gini. Gue tuh percaya energi di. Energi apa? Energian, energi chi segala macam tuh gue Oh, percaya. energi. Iya, jadi kalau misalnya, ini energinya gue kalau misalnya sama Raffi gue pengen terus ngulik ads, mikirin ini, mikirin Instagram, mikirin website, landing page dan lain, gue percaya itu bisa jadi partner bisnis yang tepat. Tapi kalau misalnya energinya ya seminggu sekali kalau nongkrong kalau lagi semangat iya oke, kalau enggak ya udah enggak. Gue rasa itu bukan tipikal partner yang cocok buat gue gitu. Karena itu tadi gue selalu menempatkan value persistence. Tapi di satu sisi gue bukan orang yang cukup konsisten dan persistence. Jadi gue butuh untuk ngisi untuk remind setiap harinya gue dengan orang-orang yang cukup persistence. Gue rasa Mas Raffi, Bos Hadi ini orang yang cukup persisten, makanya gue akuin sebagai suhu. Lu juga suhu dong. Bisa jadi boleh, dengan suhu juga boleh. Luar biasa Luar banget. biasa. Thank you banget. Bro, Thank you bentar banget. dulu, Belum. thank you. Oh, Belum. gimana? Satu lagi. Satu lagi, Boleh. bener ini. Banyak banget nih terakhirnya. Kasih satu pesan penting buat brand owner, anak muda di Indonesia. Apa pesan lo? Satu aja. Satu pesan untuk brand owner, teman-teman harus selalu ingat, kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Apalagi? Aduh gue lupa. Sorry bro. Bro ini boleh. Ini boleh tolong dikat ya bro. Aduh gue lupa bro tengah jalan. Satu pertanyaan lagi, kasih saran buat para business owner yang sedang merintis bisnisnya. Gimana menurut lo? Sarannya, wejangannya, nasihatnya dari lo? Harus selalu konsisten hari per harinya, karena lo harus percaya bahwa hari momentum lo tuh pasti akan datang. Itu aja, konsisten hari per hari, jam per jamnya. Jadi pastiin kalau lu bukan orang yang konsisten, lu cari pembentuk konsistensi lu. Bisa dari partner lu. Kalau gue tuh terbiasa pembentuk konsistensi gue tuh eksternal dari partner, dari dendam. Nah gue biasanya tuh punya dendam. Kalau misalnya orang nginain gue jadiin dendam biar gue kebangun. Anjir nih orang nih rendahin gue nih. Jadi gue selalu termotivasi. Ya misalnya itu gue gak mau cerita lah, itu lain hal nanti kita. Itu podcast lain hal lah. Itu podcast lain hal. Oh, jadi bikin terbakar ya. Terbakar. Semangat lu. Setiap hari bangun tuh mata melek, langsung awas lu ya. Karena gue percaya konsistensi dari dalam itu cuma kadang-kadang dong, seminggu sekali. Kalau kita udah akhir bulan, gue harus kerja serius nih. Kenapa harus kerja serius? Akhir bulan gaji karyawan, Oh, ya berkurang kan, iya, harus iya, serius iya, nih. iya. Cuma kalau misalnya eksternal motivasi, itu biasanya bisa lebih long last. Keren. Tepuk luar tangan biasa. buat Bang Yoga. Thank you so much semuanya ya. Bro Yoga udah Yuk, datang ke acara Hegemoni di episode keempat. Tungguin episode kita berikutnya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa nyalain centang notifikasinya. Jangan lupa like. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, Thank sampai you berjumpa semua. episode-episode selanjutnya Hegemonian. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye.